nih. Tadi, Terima kasih Bang tadi, Wong. tadi saya sudah kasih antrian yang bagus ya, teratur ya. Yang selanjutnya itu coba-coba kita kasih kesempatan Muslim juga ini. Kasih Muslim Ada dulu Pak deh. Dani loh. Benar, kasih Monggo Muslim. Pak Dani, apa yang mau Ada Pak disampaikan Iwan ini ke juga, ada alam? Pak Iwan. Ikhwan, Pak Dani, ada Iya, yang mau terima Bapak kasih. tanyakan? Sampaikan, silakan. Iya, terima kasih Pak Parinal ya. Saya tertarik ya dengan penjelasan teman-teman tentang Wahyu 22 ayat 18, 19 sampai 20, 21 yang terakhir itu kan. Pak, ini diberesin dulu sama si ini Pak. Itu cocok nggak Mas menurut Bapak dengan pemahamannya Pak Alam? Apanya tuh? Tadi kan perbedaan. Bapak sama nggak sama dia tuh? Selama dia itu percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, ya kan? Ya nggak ada masalah lah, Bu. Apa yang di masalahnya? Kecuali Pak Nur Alam tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Nabi Muhammad atau ada yang lain nabinya, itu baru kita berbeda. Dia mempercayai ya. Makanya tanya aja dulu Pak Alam ini apakah dia percaya kepada Nabi Muhammad atau tidak. Ya, jadi saya meyakini bahwa Nabi Muhammad itu contoh yang baik, sebagaimana saya mengimani Yesus juga contoh yang baik. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka, sebagaimana mainstream Islam ya mengatakan Muhammad lebih besar dari yang lain. Kalau saya tidak, saya mengimani Muhammad sama persis seperti saya mengimani Yesus, sama seperti saya mengimani Musa, Abraham, dan Adam. Mereka semua adalah contoh yang amat baik. Iya, semua nabi itu kan la nufarriqu baina ahadin minhum. Ya, semua nabi itu baik kok. Semua nabi dijamin masuk surga. Yang menjadi persoalannya informasi tentang nabi itu yang jadi masalah. Apakah informasi yang dituliskan oleh manusia-manusia itu sesuai dengan fakta yang dilakukan oleh para nabi terdahulu, itu aja yang jadi masalah. Kalau di dalam Islam kan jelas, ada runutannya, ada tata cara penulisannya, ini dari si A, dari si B, jelas orangnya. Sehingga sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, itu namanya mustalahul hadis. Nanti ada yang namanya mempelajari rijalul hadis, ada yang namanya matanun hadis. Itu semuanya kita pelajari. Nah, Iya, kalau di dalam pertanyaan saya begini, Pak. Kalau Pak Muhammad Anda sebut SAW, kemudian nabi-nabi yang lain AS, berarti kan namanya Anda membeda-bedakan. Padahal di Quran tidak boleh membeda-bedakan. Loh, kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah gelar, termasuk Nabi Musa mendapatkan gelar dari Allah, yaitu kalamullah. Kalau Isa, Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Masih, karena di dalam Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih ibnu Maryam, itu jelas Pak. Maka di dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu jelas ayat Al-Quran Pak, itu firman Allah. Apa yang mau kita sanggah lagi? Nah, itu jelas ya Pak ya. Jadi nggak ada perbedaan, cuman tergantung kita memahaminya aja. Oke, kalau tidak ada perbedaan, kira-kira apa yang dulu diperjuangkan oleh Muhammad dan oleh Yesus, oleh Musa, seperti apa yang dimaksud tidak berbeda? Samanya di mana? Ya sama-sama mereka menuhankan Tuhan yang sama, Sang Pencipta alam semesta. Namun yang menjadikan perbedaan itu adalah di saat mengeluarkan syariat. Syariat itu berlaku kepada kaumnya Nabi Musa tersendiri yang dikatakan hukum Taurat itu ataupun kitab Taurat. Juga kepada Nabi Daud alaihissalam juga sama, itu digunakan juga oleh kaum-kaum Nabi Daud. Kemudian zaman Nabi Isa juga sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Nabi Isa. Juga Nabi Muhammad SAW sebagai meluruskan mereka yang banyak melakukan penyimpangan terhadap ajaran-ajaran daripada nabi-nabi terdahulu. Makanya Nabi Muhammad SAW meluruskan kembali supaya tidak ada kesalahan di dalam menerapkan ajaran-ajaran dari para nabi. Itu aja, simpel Pak.
Berarti hukum Allah berubah-ubah dong Pak, kalau kalau Allah harus merevisi setiap Allah mengutus Nabi. Bukankah hukum Allah itu kebenaran harusnya selalu sama dari waktu ke waktu? Saya mau tanya kepada Pak Alam, apakah Pak Alam yakin apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu benar-benar real yang disampaikan oleh Musa, misalnya? Yakin nggak? Anda harus meyakini dulu kalau itu benar-benar memang kejadian yang dialami oleh Musa yang tertulis di dalam kitab-kitab baik kitab apa namanya, Kejadian kah atau kitab apapun namanya istilah di dalam kitab Perjanjian Lama itu kan. Nah, kalau Bapak yakin kalau yang menulis itu benar, orang-orang yang benar tidak menyimpang daripada ajaran-ajaran itu, salah satu contoh di dalam di dalam kitab mereka itu mengatakan yang dikorbankan itu adalah Nabi Ishak, sementara di dalam Islam mengatakan Nabi Ismail. Nah, ini apakah yang benar yang mana salah? Nah, tulisan ini kan berdasarkan ya kan orang-orang yang memberikan keterangan apakah real itu. Nah, kalau di dalam Islam benar real, kalau Nabi Ismail itu yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga diganti dengan ghanam. Ghanam itu artinya seperti sejenis domba ataupun kambing atau apapun namanya ya, itu namanya ghanam. Nah, apakah juga sama di dalam Perjanjian Lama itu menggunakan Ismail sebagai pengorbanan, padahal di dalam kitab mereka mengatakan itu dilakukan oleh Ishak. Nah, bagaimana Anda ingin membuktikan kebenaran itu? Iya, boleh saya jelaskan sedikit ya. Jadi perbedaannya begini, kalau Al-Quran kan memang dari bahasa aslinya tidak berubah. Nah, kalau Alkitab ini yang kita terima sudah bahasa terjemahan. Memang saya mengakui bahwa ada sebagian kecil yang memang dirubah dari makna aslinya maupun teks aslinya, tapi tidak banyak. Artinya itu tidak kepada substansinya sebetulnya. Artinya ketika kita berpegang kepada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 68, harusnya kita meyakini bahwa apa yang ada di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran itu adalah wahyu yang sama, ilmu yang sama, hukum yang sama dari Tuhan semesta alam yang sama. Jadi tidak ada perbedaan, termasuk peristiwa pengorbanan Ibrahim terhadap anaknya. Siapakah yang dikorbankan di situ? Tidak mungkin kejadian pada waktu itu terjadi perselisihan ya. Terjadi perselisihan sekarang aja setelah peristiwa itu ribuan tahun. Orang Kristen mengatakan yang dikorbankan Ishak, orang Islam berdasarkan Quran yang dikorbankan Ismail. Nah, itu kan ada perbedaan, Pak. Maka kalau kita buka di kitab Anda ataupun kitab siapa saja, saya nggak tahu, Anda kan orang apa, saya nggak paham. Di dalam wahyu ini kan sudah dijelaskan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Yang 19 yang mengatakan, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan, mengurang nih perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini dan seterusnya ya kan. Nah, saya tertarik dengan Wahyu 22 ini. Kenapa? Karena kalau sudah ada mengurangi, menambah yang Anda katakan tadi, ada pengurangan, ada penambahan. Nah, ini kan menimbulkan tanda tanya. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Dari kitab dari ayat Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dari zaman Nabi Rasulullah sampai detik ini, sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat, sama Pak. Al-Fatihah diawali Al-Fatihah, semua Al-Quran di muka bumi ini sama. Diakhiri surah An-Nas sama. Bacaannya juga sama. Zalikal kita misalnya dalam surah Al-Baqarah, zalikal kita hudal lil muttaqin, dimanapun Anda berada, mau di Jakarta, mau di Amerika, mau di Jepang atau di Cina, tetap membacanya. Ya, kalau itu tahu Pak. Pertanyaan Bapak di mana yang harus saya jawab? Loh, tadi kan Bapak mengatakan bahwasanya Bapak mempercayai kitab-kitab mereka. Kan begitu, kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Sementara kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, ternyata yang kita buktikan bersama tadi, ternyata ada perbedaan. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Taurat tadi mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ishak. Sementara di dalam Al-Quran mengatakan
atau di dalam ajaran Islam mengatakan Nabi Ismail alaihissalam. Ini suatu perbedaan, Pak. Kalau saya Kita tidak katakan bisa mengatakan. dua-duanya benar, boleh dong. Tapi berikan saya untuk memberikan argumentasinya. Begini, Ya, kenapa saya katakan itu dua-duanya benar? Karena pengertian dikorbankan sebetulnya bukan dalam arti yang dipahami di Islam mau dibawain gorok anaknya mau disembelih, bukan tekstual seperti itu sebetulnya. Pengertian dikorbankan artinya anak-anak Abraham ini diajarkan untuk menjadi pejuang-pejuang hukum Allah, untuk menjadi pejuang-pejuang ajaran Allah. Tentu kalau dimaknai seperti itu, ya Ishak juga dikorbankan dalam arti untuk kebutuhan perjuangan, untuk mengikuti ajarannya Abraham, gitu loh. Kalau Bapak mencari titik bedanya, ya memang beda karena Bapak terjebak di tekstualnya. Karena di Islam memahami Ismail dibawain pedang mau digorok lehernya. Kita pahami substansinya, Pak. Pengertian dikorbankan ini artinya anak-anak Abraham itu diserahkan kepada Allah untuk mengikuti petunjuk Allah, berjuang di jalan Allah, begitu loh. Kalau dimaknai begitu, maka Ishak juga dikorbankan, Ismail juga dikorbankan, memang seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan artinya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Nur Alam telah menjelaskan. Itu namanya tipologi. Anda selalu memang banyak, saya juga biasa ketemu dengan orang, tapi alhamdulillah mereka sudah sadar. Di daerah saya ada orang yang memahami Al-Quran secara tipologi namanya. Dia memahami Al-Quran itu ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran. Jadi semuanya ditipologikannya. Jadi bukan yang real, tetapi ini yang tersirat. Itu yang dikatakannya. Dia selalu mengartikan ayat Al-Quran itu selalu yang tersirat, bukan yang tersurat. Itu namanya tipologi. Dan saya ketemu dengan orang ini, Pak, di daerah saya beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang dia sudah sadar, dia sudah kembali kepada Islam yang kafah. Maka di dalam Al-Quran Oh, mengatakan, jadi Islamnya si Alam nggak kafah? saya pernah ketemu orang seperti ini, Bu. Mohon maaf ya, di daerah saya, daerah Kalimantan ya. Alhamdulillah orangnya ada, sekarang udah bertobat ya kan. Dia baru menyadari, namanya Pak Arif, saya sebutkan namanya kan. Tapi Kok udahlah saya itu udah. malah lebih kayaknya lebih senang dengerin penjelasannya Pak Alam ya Pak Dani. Lebih Iya, masuk di karena akal. iya dia begini, orang-orang yang tipologi itu selalu menggunakan akalnya, Bu. Dia tidak bicara yang tersurat, tetapi yang bicara yang tersiratnya. Loh, Apa yang dia tersirat di dalam? mengartikan ayat Al-Quran dengan tepat loh. Tadi saya dengar itu. Oh Bahwa iya, itu Taman saya Eden salah Ibu. itu bukan di surga. Yang Pak Dani suka ngomong di surga. Taman Eden itu ada Iya, di itu kan bumi. sejalan dengan mohon maaf Bu, Ibu kan sejalan dengan pemikiran dia. Loh, bukan, Silakan. bukan. Tadi masalahnya gini, Pak One Way juga mengakui bahwa Pak Alam ini betul. Memang Taman Eden itu ada di bumi. Gitu loh Pak Dani. Ya, Kalau yang saya saya dengar enggak. dari Pak Dani kan bilang Taman Eden itu kan ada di surga. Taman Eden itu berada di alam malakut. Tidak pernah saya mengatakan surga. Di alam malakut, alam para malaikat. Yang nama jannah itu artinya taman. Jannah itu artinya taman, Bu, bahasa Arabnya. Tapi Kalau kita bukan taman kira-kira di bumi apa di langit ya Pak? Kalau taman. ya, kalau taman itu kan dikatakan di taman di alam malakut itu, maka dikatakan alam-alam para malaikat diciptakan Allah kepada Adam alaihissalam. Makanya Allah berkata kepada malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku, dan seterusnya lah ya kan. Jadi kalau orang Islam udah paham lah, nggak perlu saya lanjutkan. Surat berapa Jadi itu Pak? surah Al-Baqarah ayat 30, Pak. Ya, di situ ada kata ardun artinya apa Pak? Iya, itu khalifah di muka bumi. Ya, berarti Akan Adam diciptakan di bumi apa khalifah di di muka langit? bumi Kalau ini. Iya, kalau Anda apa namanya, saya juga nggak bisa memaksakan, itu kan pemahaman Anda.
Ya kan, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kami, sebagai umat Islam yang kafah. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia adalah golonganku. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia adalah bukan dari golonganku. Ya, tadi kan Bapak agak sempat menyalahkan saya nih. Kira-kira salah saya di mana, Pak? Boleh dijelaskan biar terang. Saya tidak menyalahkan 100% Pak di dalam pemikiran Bapak, karena saya pernah ketemu orang tipologi seperti Bapak yang mengartikan Al-Quran itu secara tersirat. Dan itu banyak Pak. Saya sudah pernah ketemu. Jadi setiap ayat Al-Quran itu dibacanya dengan tersirat. Salah satu contoh yang Bapak katakan tadi, bahwasanya yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail dalam Islam, tetapi Anda menggunakan makna tersiratnya, yaitu perjuangan. Nah itu kan artinya bukan real. Berarti Ibrahim benar-benar tidak melakukan itu untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, bukan. Berarti Anda menggunakan tipologi namanya. Berarti Anda menggunakan tersiratnya. Itu namanya justru makna kontekstual, sehingga bisa dicontoh sepanjang zaman, Pak. Jadi Bapak kalau mau nyontoh Abraham, anak Bapak juga mau digolok dong sampai diturunin domba. Harusnya gitu dong. Tapi kalau dimaknai kontekstualnya, sehingga kita bisa mencontoh bahwa kita punya anak, punya kewajiban untuk mengajarkan ajaran Allah. Itu konteks dikorbankan. Ya, gitu. silakan Bapak. Bapak berpikiran demikian, saya tidak menyalahkan Bapak, ya kan? Kalau kami umat Islam hanya bicara literal yang ada dan dipahami oleh para ulama. Kalau Ya, kita tidak cuman mampu kenapa memahami, menyontohnya nggak letterleg? Nyontohnya letterleg juga dong, anaknya dibawain golok sampai diturunin domba. Harusnya gitu nyontoh. loh, kalau tidak diperintahkan bagaimana Pak? Bapaknya ada-ada aja. Memang kita diperintahkan untuk menggorok anak kita, kan tidak? Sementara Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk menggorok anaknya. Gimana terus kalau Anda berkorban, kalau memang Allah itu Pak, dengan Pak Adam, kalau Allah menyuruh saya membakar diri saya bakar diri saya. Kalau Allah yang menyuruh saya, paham? Jadi gini kalau Pak, Allah kalau saya Anda memahami dari gunung, dari pesawat saya terjun dari pesawat. firman secara tekstual, Anda kehilangan nilai ilmunya, Anda kehilangan nilai pelajarannya. Jadi firman itu bukan tekstualnya, begini Pak. tapi kontekstualnya. Saya sudah ketemu orang seperti Bapak, selalu berbicara tentang tipologi yang saya katakan tadi, selalu mencari sisi keilmuannya. Saya tahu Pak, orang seperti Bapak ini saya paham, dan saya pernah ketemu kok pemimpinnya langsung Pak, saya ketemu. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah sadar, ya kan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Apakah saya hanya satu pertanyaan saya kalau orang seperti Bapak ini, apakah Bapak ini lebih hebat dari Nabi Muhammad atau tidak? Itu aja pertanyaan saya. Sementara Nabi Muhammad memberikan contoh sujud segala macam, memberikan contoh kepada umatnya, memberikan sahabat-sahabatnya. Apakah Bapak ini yang mengartikan secara visual tipologi ataupun secara keilmuan itu melebihi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Anda lebih hebat dari Nabi Muhammad? Justru kalau memahami Al-Quran tidak kontekstual, itu namanya tidak mencontoh. Seperti Bapak tuh, pengertian rukuk dan sujud hanya sebatas menaruh kepala di lantai. Padahal rukuk dan sujud maknanya tunduk patuh kepada aturan Allah, kepada hukum Allah. Ya, berarti kan tidak perlu sujud, Pak. Berarti Bapak tidak perlu sujud di lantai, Pak. Yang Bapak kerjakan cuma naruh kepala di lantai. Iya, sedangkan hukumnya tidak Bapak tegakkan. Berarti Bapak tidak perlu sujud di lantai. Ya sudah, Pak. Bapak tidak perlu sujud di lantai, Pak. Buang aja. Ngapain ikut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ya sujud. Bapak nggak perlu sujud lah. Bukan tidak perlu. Gitu. Jadi makna rukuk dan sujud itu bukan sebatas itu, bro. Tetapi lebih kepada penegakan hukum. Jadi kalau Anda naruh kepala di lantai tapi hukumnya nggak Anda tegakkan, ya sama aja. Orang yang menjatuhkan jidatnya ke lantai orang hina. Itu aja udah menurut Bapak. Berarti Nabi Muhammad orang hina. Ya sudah. Selesai, Pak. Saya tidak ngomong seperti itu, Pak. Jadi kalau berargumen itu sana, Pak. Jangan Bapak berpikiran yang tersirat-tersirat. Bapak kan bicara selalu yang tersirat keilmuan-keilmuan. Ya sudah. Kalau saya simpel aja Pak, kalau sebagai tenang aja Pak Dani, tenang minum air es dulu Pak Dani. Minum air es dulu, tenang.
Jadi kan mengaku Islam, Bu. Mohon maaf ya, ini saya sebenarnya saya sudah ketemu dengan orang seperti ini sebenarnya. Makanya saya katakan orang seperti ini apakah lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW? Sekarang Sehingga saya tanya kadang-kadang Pak, arti Islam apa? Bapak tahu nggak arti Islam? Ah, mantap itu. Apa Pak Dani arti Islam? ya Islam itu artinya selamat atau menyerahkan diri kepada Allah, udah selesai. Bukan, Islam itu aslama. Islam artinya tunduk patuh. Tunduk patuh kepada apa, Pak? Tunduk patuh kepada Allah itu tunduk patuh kepada hukumnya apa tunduk patuh kepada apa? Aslama, Pak Bapak bisa bahasa Tuh, Arab. Pak Antum Alam bisa jadi guru ini. enggak, Mantap sebentar kali Pak Alam dulu. ini. Iya, Pak Alam ini kan soal. Coba dia, antum tastati amla tatakalam bil lughah Arabiyah. Laisa, la basa. Tatakalam ma'ani bil lughah Arabiyah. La basa, Iya, tafadhal. iya, Is'al bil betul. lughah Tunduk Arabiyah. patuh atau berserah Is'al diri. fata bil Berserah lughah diri Arabiyah kepada Allah li'annakum apanya? minal Islam. Antum Apanya yang tastati amla tatakalam diserahkan? bil lughah Arabiyah. Li'annakum na'manahu al-taslim hadza wa kaifa dzalik? Is'al bil lughah Arabiyah, ujibu bil lughah Arabiyah kadzalik. Ma'ani. Li'annakum tastati tatakalam bil lughah Arabiyah. Tafadhal. Iya, sekarang saya tanya, tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada apanya, Pak? Anda kok dikatakan tunduk patuh itu gimana? Anda ngerti bahasa Arab nggak? Makanya saya tanya Anda menggunakan bahasa Arab tadi. Anda bisa ngerti bahasa Arab nggak? Arti aslama apa? Sekarang saya tanya ke Bapak. Loh, Anda kan tadi mengatakan tunduk patuh. Aslama. Dari Iya, mana Bapak mengatakan aslama itu, asal kata aslama itu dikatakan tunduk patuh? Bapak ini bisa paham nggak bahasa Arab? Ayo. Dari mana silakan kalimat? Bapak buka, silakan Bapak Jangan buka Bapak bisa bahasa di Arab surat, atau tidak. Itu aja. surat Antum tasati Al-Imran, enggak? Katakanlah metodologia. Lalu tasati gitu. lah. Ya, Jadi begini. ini gini Pak, Bapak memahami Islam, tunduk patuh berserah diri hanya sebatas secara ritual, tetapi hukumnya Bapak cuekin, itu intinya. Kalau kami memahami, kedua-duanya akan kami tegakkan, begitu. Bukan cuman tekstualnya, bukan cuman kulitnya doang, karena munafik kalau cuman kulitnya doang. Ya, kalau kita sebagai saya hanya menyampaikan di dalam Islam itu dikatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah itu perintah Allah ya. Ingat itu. Ati itu artinya fi'il amr. Fi'il amr artinya perintah, Pak. Bukan fi'il nahi. Jadi ati Allah, taatlah kamu kepada Allah, wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan Sekarang siapa pemimpin. ulil amrinya Pak? Oh, kamu mengaku amrinya. Oh, Enggak, saya pantes. tanya ke Bapak, sekarang ulil amrinya siapa? Ya, kalau kita di dunia ulil amrinya adalah Imam Masjidil Haram sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, satral ilal Masjidil Haram. Itu umat Islam tunduk dan patuh kepada Imam Masjidil Haram. Oke. Oh, tunduk Kemudian patuhnya kepada imam apa kepada hukum Allah, Pak? lah, Bapak ini gimana sih? Kalau memang Iya, tunduk Anda itu patuhnya kepada imam apa kepada hukum Allah? sekarang saya tanya kepada Bapak, ati Allah, ati Rasul, Anda itu patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Apakah Anda patuh kepada Rasul atau kepada hukumnya? Ya, patuh Saya mau kepada nanya. Allah, Rasul, dan ulim amri itu bentuk Apakah hukumnya? konkretnya Bapak kan nanya patuh hukumnya. kepada hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan cuma dibaca doang, dibawa ke ritual. Jadi Islam itu substansinya dua. Ada ibadah mahdoh, ibadah ritual, ada hukum. Esensinya ada di hukum. Nah, hari ini esensi itu yang nggak ada, Pak. Hukumnya tuh nggak ada. Jadi kalau cuma ngerjain mahdohnya, ritualnya, ibarat Bapak menyajikan kepada Allah, itu bungkusan kosong. Ya, silakan Bungkusan Bapak kosong. berlogika. Ya, silakan, itu hak Bapak mau berlogika. Nanti yang memberikan azab itu di akhirat, itu bukan kita, Pak, yang menentukan. Allah dan Rasulnya yang telah memberikan keterangan. Ya, Kita di sama-sama akhirat kita tunggu ya nanti, azabnya ya. kita pasti mati, Pak ya. Kita nih pasti mati, masuk ke alam kubur, alam barzah, akan ditanyakan oleh malaikat, malaikat Munkar dan Nakir, apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan, dan di padang mahsyar juga akan film kita diputarkan oleh Allah kembali sebagaimana di dalam surah Al-Haq ayat 15 dan seterusnya itu, dan juga di dalam surah Al-Muluk juga ada.
kita akan Oke diterima Pak, dengan saya sudah kesopanan. cukup Pak. Jadi saya sudah cukup, sudah tahu bahwa ibadah yang Bapak kerjakan cuma sebatas mahdoh, tapi hukumnya Bapak tidak perjuangkan. Ya, di situ mungkin perbedaannya Pak, dan berbeda juga nggak Ya, apa-apa kalau ya Pak. Bapak Kalau saya Bapak kerjakan bisa dua-duanya ya Pak. menjastis, silakan. Saya Itu kan hak kerjakan Bapak yang dua-duanya. menjastis. Saya tidak pernah menjastis orang, Pak. Saya hanya memberikan pemaparan di dalam Loh, tadi Islam. aja Saya udah katakan, menjustis, gimana sih Pak Dani? Udah menjustis dia tadi. Kayak saya dengar kok. Ya udah nggak enggak, apa-apa saya Pak kan Dani, hargain aja ada perbedaan Pak Dani. iya, ada ini perbedaan. Kalau Pak Alan dengan saya mungkin berbeda, saya Iya, katakan. udah jelas Kalau kan, itu. nah, kita nggak tahu dia kan, karena dia Islam ada sama. Saya pernah ketemu dengan orang seperti ini, Bu. Di daerah saya lah, langsung dengan saya orangnya berhadapan Ya, langsung. tapi jangan pula Jadi memikirkan bahwa kalau dia orang tersesat Pak. Jangan-jangan Pak Dani yang nggak tersesat. apa-apa. Kalau kami kan orang Islam, sesama Islam, kami bisa mengatakan Iya. orang ini salah paham, gagal paham, itu aja. Kalau aku lihat ilmunya lebih tinggi dari Pak Dani nih. Oh banyak Bu, orang bahkan ada orang seperti Pak Alam ini hampir separuh Al-Quran tuh dia hafal. Kalah saya Bu. Jadi, mungkin cukup Iya. ya, saya udah 3 jam. Kami mohon pamit ya Bu Heni dan semua teman-teman, termasuk Pak Iya. Dani. Ya, mohon Pak maaf Alam, ya Pak Alam, kalau saya nanya singkat dong. Pak Alam, Pak saya Alam nanya tuh singkat. ditanya Pak Alam, singkat dulu Pak Alam. Dia ini ya silakan Pak Singa mau tanya Nabi, singkat apa? Nabi terakhir siapa Pak Alam? Di Al-Quran tidak ada istilah Nabi terakhir. Jadi khotaman oke. Nabi itu kalau saya baca Quran udah dari awal sampai selesai kan boleh saya baca lagi. Jadi Oh gitu. khotaman Nabi Oke, itu oke. bukan istilah Nabi terakhir, tapi stempel atau tanda sempurna dari Allah bahwa Nabi Muhammad sudah selesai melaksanakan tugasnya sebagaimana kita membaca Al-Quran atau membaca kitab dari awal sampai akhir. Jadi bukan pengertian nggak ada lagi Nabi, itu sangat tidak kontekstual gitu. Oh gitu. Oke, makasih, makasih. Kasih Pak Alam, besok-besok mampir lagi ya Pak Alam. Gimana itu Pak Dani? Iya, Tuhan Iya, berkati. itu kan perbedaan. Kalau Alhamdulillah. kami Ya, silakan Pak begini, Dani berdiskusi dengan teman-teman di sini ya. Silakan. Masih ada yang raise hand. Iya, Masih ada yang Pak raise Dani hand, Pak tuh Dani. mungkin ada yang mau bertanya sama Pak Dani tuh. enggak, tadi saya belum selesai bertanya kepada kawan-kawan kekristenan ini kan. Oke, Tentang apa yang mau ditanyakan ayat tuh? Wahyu 22. Ayat Wahyu 22 ini saya penasaran, ini kan baru juga saya ketemu kan. Maksudnya baru saya memahaminya. Di sini dikatakan aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat. Nah, perkataan nubuat kitab ini. Jadi kitab ini adalah kitab nubuat. Menurut saya memahaminya. Kalau salah ya silakan kawan-kawan yang meluruskannya ya kan. Nah, jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan ini, dari kitab nubuat ini, kitab nubuat, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Maksudnya kitab nubuat ini. Nah, kitab nubuat ini, apa yang dimasukkan kitab nubuat ini? Apakah, kalau saya, mohon maaf ya kalau ini pemikiran saya sebagai umat Islam, saya mengarah kepada kitab Al-Quran. Kenapa? Karena kitab nubuatan itu berarti kitab yang akan datang. Itu menurut saya ya. Ini menurut saya, jangan diambil asih juga. Kalau saya memahami seperti itu, berarti kitab nubuat arti kitab yang akan datang. Nubuat itu kan artinya akan datang. Nah, itu mengarah kepada Al-Quran kalau saya perhatikan benar ini. Oh, begini. Makanya kitab Al-Quran itu kan tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Jadi sangat klop sekali. Itu bagaimana tanggapan kawan-kawan? Silakan. Oh, Pak Dani sedang posisinya bertanya sekarang kepada Di kitab Wahyu Silakan. disebut Bapa, Silakan. disebut Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Nah, bagaimana itu Pak Dani? Bapak mengamini itu? Saya hanya menanyakan kitab yang Iya. disampaikan dalam Wahyu 22 itu, kitab nubuat ini. Kitab nubuat kan? Berarti kitab nubuatan Iya. yang telah dinubuatkan yang akan Ya, datang kalau kan? Iya, kalau Yang ini Bapak mau mana, Pak? ini Mohon maaf, kita kan diskusi. Maksud mengamini saya itu berarti Bapak percaya, iya diskusi.
Nah, berarti Bapak mengamini bahwa kitab Wahyu itu menulis Bapa Surgawi, menulis Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Allah yang Maha Tinggi. Ya, silakan Pak. Saya terfokus kepada ayat 22 aja, Pak. Enggak kemana-mana, Pak. Ayat 22, Wahyu Iya, jadi 22, kalau siapa yang ayat 18, tidak 19. mengartinya, artinya gini Pak, kitab-kitab yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang Maha Tinggi, Raja di atas segala raja, nah Aduh, berlaku kepada kitab gitu Pak. ya terserah Bapak, Kan Pak. di Cuma kitab saya gitu. hanya bertanya, Pak. Saya hanya bertanya Ya. tentang ini kan Ya kita saya jawab Pak. penutup Iya saya jawab. bahwasanya yang saya katakan, yang pertanyaan saya, apakah kitab nubuat yang akan datang? Itu kan artinya kitab yang akan datang. Ya, Itu kitab kalau kitab apa? nubuat yang akan datang mengakui Yesus sebagai Allah yang Maha Tinggi, Enggak, kitab, ya Pak. silakan Kitab. Pak. Kitab maksud saya. Iya kan di kitab situ tertulis bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tinggi, Alfa dan Omega, Raja di atas segala raja. Jangan menambah, jangan mengurang. Gitu. Ini kalau saya membaca, tapi terserah Bapak, itu hak Bapak ya. Kalau saya membacakan di sini kitab yang akan datang. Berarti ada Iya, kitab yang akan datang. baca selengkapnya Pak. Baca selengkapnya. Jangan menambah, jangan mengurang dari kitab ini. Iya. Jika ada kitab Ya, yang akan datang, menambah dan mengurang, ditambahlah malapetaka, dikurangilah ininya. Begitu iya. maksudnya Pak. Ya terserah lah. Yang penting saya hanya membacanya seperti itu. Berarti kalau kitab nubuat ini, yang dikatakan di sini kan dikatakan suatu perkataan dari kitab nubuat ini. Kitab nubuat ini berarti kitab yang dinubuatkan, berarti kitab yang akan datang. Kalau saya memaknainya, karena saya nggak keluar konteks ini Pak ya, saya hanya keluar Iya, hanya sekarang tinggal Bapak ini baca seluruhnya. Ada nggak aku kitab yang menambah, mengurangi itu? Itu artinya. nggak Menambah tahu atau kalau mengurangi perkataan-perkataan di kitab nubuat itu ada nggak? Gitu bacanya, Pak. iya mungkin kalau di kitab lain, kalau di Al-Quran kan dari wahyu, dari kitab surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dari zaman Nabi sampai zaman saya sekarang sama Pak. Kalau menurut saya ya, ini sebagai umat Islam, ya Nah, dari di kitab Al-Fatihah itu yang ditulis Yesus adalah Allah yang Maha Tinggi. udah Mau lain lihat lagi. ayatnya? Itu ayat. Saya bukan bicara ayat, Pak, bicara kitab. Sebenarnya Iya, saya di bicara dalam kitab itu ada ayat-ayat itu. Kalau kitab tanpa ayat-ayat, tanpa isi, ya bukan kitab namanya, Pak. Kan kitab ada belum isinya, Pak. masuk ke sana Pak. Itu bicara konten namanya. Kita bicara bungkusnya dulu. Bungkusnya Pokoknya mengatakan gini, kitab. Pak. Kitab Itu apapun aja. itu, setelah kitab Wahyu, kalau tidak mengakui kitab Wahyu dan tidak mengakui yang ditulis isi di dalam kitab Wahyu, itulah malapetaka ditambahkan. Itu maksudnya, Pak. Kitab apapun itu ya, Pak ya. Iya. Ya. Kalau saya mau itu Kan Bapak makanya saya bertanya, mungkin saya berbeda. jawab. Kalau secara literal saya baca di sini kitab nubuat, berarti kitab yang akan datang. Itu aja. Ya baca seluruhnya, Pak. Jangan dipotong-potong. Nanti saya potong-potong juga kalimat Bapak. Enggak, saya memakan, saya baca seluruhnya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya kan, nubuat-nubuat dari kitab ini. Jika Baca seorang lagi selanjutnya, Pak. iya, Menambah. jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Maksud kitab nubuatan itu. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, yang maksudnya nubuat itu kan akan datang Pak. Nubuat yang akan datang itu, yang ini itu katanya, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, kota kudus, kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, maka ayat yang di dalam Al-Quran mengatakan Mekah tadi itu adalah merupakan kota kudus itu, kota suci kan gitu. Kudus kan artinya suci. Bima katil mukarramah. Nah, jadi Mekah itu adalah kota suci. Nah, itu sesuai dengan ayat ini. Nah, jadi kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, kitab ini siapa? Maka saya sebagai umat Islam
lebih cenderung kepada Al-Quran sih. Nah itu Oh, yang ia memberikan kesaksian terhadap semuanya ini, ia Ya memberikan. terserah Iya, Pak. Pak banyak Ah. yang angkat tangan di kasihan Pak dari tadi. Oke, Ya, iya, silakan. iya, benar juga. Iya. Tadi yang angkat tangan, tapi udah turun apa Ya. masih monitor ini? Halo, Imani saja saya monitor Bro Kodex. dan Dav Elis. Ini Ya. yang mana duluan? Tadi Saya di dong, catatan duluan. saya. Hah? Saya duluan, Pak. Tunggu, saya lihat dulu Itu lagi. maksudnya saya duluan tuh mau kasih masukan dulu Sebentar sama teman-teman, itu. ini sebagai informasi ya, kalau nanti tiba-tiba Zoom bubar, maaf ya karena belum di-refresh. Jadi ntar join lagi. Iya, Dari info makasih aja. informasinya. Oke. ya. Imani saja. Itu. Dimaklumi saja. Tambah seru aja nih, gue kagak bisa tidur dengerin Pak Dani. Oke, nanti Dimaklumi Imani saja saja. setelah Dev ya. Ya, Dav oke. Elisa, silakan. Oke, terima kasih Bro Kodex, luar biasa. Jadi gini, pertama, ini sekaligus saja ya. Jadi untuk Pak Alam walaupun dia udah keluar sama Pak Dani. Ya. Pak Wahyu ya. Pak Alam dulu tadi supaya ini untuk mengklarifikasi ya. Saya ingin sekali menjelaskan ke Pak Alam sebenarnya terkait ya, terkait hukum Taurat ya. Ya, saya baca dulu nih. Ya, pakai data lah, pakai data. Sebentar, ini tadi soalnya saya ini lama banget nunggunya ini. Nah, jadi begini ya. Saya mau klarifikasi bahwa ya Tuhan Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat itu. Ya, saya baca di 2 ayat aja. Ini ayatnya banyak sebenarnya, tapi terlalu lama. Ya, Matius 5 ayat 17 sampai 18. Ya. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Saya menggunakan terjemahan ya. Saya nggak ngelihat original teksnya. Oke, jadi ini klarifikasi juga buat Pak Alam tadi. Dia bilang bahwa pada waktu diterjemahkan itu sudah dirubah. Itu keliru pernyataannya. Original teks itu nggak pernah dirubah. Itu tetap ada selamanya itu. Ya, tapi terjemahannya itu banyak. Nah, terjemahannya itu sesuai dengan bahasa masing-masing. Ya, dan sesuai dengan siapa yang menerjemahkan. Nah, saya menggunakan terjemahan IMB. Indonesian Modern Bible. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk menghapuskan kitab Taurat atau kitab para nabi. Ya, Taurat dan para nabi loh. Aku datang tidak untuk menghapuskannya, tetapi untuk menggenapinya. Ya. 18. Ingat nih, tetapi untuk menggenapinya 18. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, 1 titik atau 1 koma dari kitab Taurat tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Jadi ayat 17 dikatakan tetapi untuk menggenapinya. Ayat 18 sebelum semuanya digenapi. Nah, siapa yang menggenapinya? Tuhan Yesus ya. Arti kalimat sebelum semuanya digenapi itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi hukum Taurat itu. Makanya Tuhan Yesus yang menggenapinya. Lihat ayat 18-nya. Maksudnya sampai semua hukum Taurat dan nubuatan terjadi yaitu digenapi oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Makanya saat di kayu salib Tuhan Yesus berfirman, sudah selesai. Maka semua nubuatan hukum Taurat sudah diselesai digenapi dan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya di kitab Efesus itu dikatakan begini, Efesus 2:14. Sebab dia sendiri adalah damai sejahtera kita yang sudah membuat keduanya satu dan yang sudah merobohkan tembok pemisah. Dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Taurat tentang perintah-perintah di dalam dogma-dogma. Supaya dia menciptakan keduanya sebagai satu manusia baru di dalam dirinya sendiri. Dengan membuat damai sejahtera. Dan dia memperdamaikan kembali keduanya di dalam satu tubuh bagi Elohim setelah mematikan perseteruan di dalam dirinya melalui salib. Ya kan? Terus saya bacakan Matius 22 ayat 34 itu membantah Pak Alam. Pak Alam itu bilang kalau saya seperti orang Farisi, enak aja. Ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya mencobai dia. Jadi Tuhan Yesus dicobai oleh orang Farisi. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu tergantung di kedua hukum itu. Jadi itu sudah digenapi. Nah, terus saya closing di Matius 7 ayat 12. Ini buat teman-teman semua. Saya bacakan ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Itu yang dibilang orang sekarang itu golden rule. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semuanya ada di situ. Jadi sudah digenapi. Ya, saya klarifikasi sama Pak Alam itu. Terus yang kedua mengenai wahyu. Pak ini ya, Pak Dani, kalau Pak Dani baca kitab Wahyu itu, saya kasih tunjuk satu aja ya. Ya. Saya kasih tunjuk satu aja kitab Wahyu ke Bapak itu mengenai Wahyu 12. Ya, Wahyu 12 itu dia menggambarkan, menubuatkan, itu yang dia menuliskan nubuatan ini yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Yang sudah, yang sedang, dan akan. Semuanya. Kalau Bapak baca kitab Daniel dan kitab Wahyu, sama. Ya kan? Jadi yang dinubuatkan di Daniel itu masuk di Wahyu. Sama persis. Jadi kitab Wahyu ini melengkapi semuanya. Karena itu tadi Bro Singa katakan bahwa Yesus Kristus itulah yang diberitakan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dia yang raja di atas segala yang menyelamatkan kita. Kalau saya baca Pak, satu persatu, itu lengkap banget. Ya, mau kitab Daniel connect dengan Wahyu. Yang mengenai mengenai gereja Tuhan. Ya kan, mengenai perempuan dan naga. Kalau Bapak baca Wahyu 12, itu mencakup semuanya Pak. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi nubuatan itu tidak mengenal waktu. Dia tidak berada di dimensi ruang dan waktu karena dia dari dimensi ilahi. Jadi di kitab Daniel jelas ya, waktu aja digambarkan oleh Tuhan sebagai patung. Dia bisa ke ujung yang kepala, ke ujung yang kaki. Dan itu dianggap satu kesatuan. Jadi nubuatan di dalam ilahi, di dimensi ilahi oleh Yod-Heh-Vav-He itu tidak mengenal waktu. Makanya kitab Wahyu itu melingkupi semuanya dari Kejadian sampai Wahyu. Buktinya kitab Daniel ada di kitab Wahyu. Sama persis. Ya kan? Begitu juga dengan Wahyu 12. Mengenai perempuan dan naga itu. Kalau Bapak baca dari awal, itu adalah sejak penciptaan manusia. Sampai akhirnya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Sampai ke perang Armageddon. Semuanya mencakup di dalamnya. Jadi kalau dibilang kitab Wahyu ini, itu mencakup semuanya. Jangan kau tambahkan. Itu namanya Alkitab. Holy Bible. Ya kan? Dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, itu aja dulu. Makasih tambahan saya. Boleh saya tanya nggak? Pak, aku sabar dulu Pak Dani. Aku mau selesaikan yang resen. Pak, kemiri 10.000. Oke? Sabar Pak. Itu tadi udah nambahan jawaban Bapak. Ini Pak Kemiri gimana Pak? Monitor Pak Kemiri. Silakan. Pak Kemiri. 10.000. Di mute kali. Ya, saya mau bicara dulu. Ya, silakan. Halo. Halo. Ini Dani ini mulai buat apa ini? Pertama ya, Alkitab kita Pak Dani dari awal itu nggak ada berubah. Kalau terjemahan berubah itu bisa terjadi. Kamu aja dulu itu buka terjemahan Kemenak aja kau berbeda kok waktu sama si Kapra. Ingat itu yang menafsirkan 3 orang itu siapa itu Bulus? Apa itu? Yang kamu buat itu berbeda. Jadi janganlah terlalu lihat kitabmu, malah justru bukan terjemahan berbeda. Aslinya aja berubah. Jadi jangan kau langsung menyudutkan Alkitab itu berubah. Kau terjemahan iya. Bisa berubah dimanapun. Kamu sendiri nggak sadar kamu ungkapkan itu. Di Kemenakmu itu. Waktu kamu Ini ubah. kita diskusi atau menyerang personal ini, mohon moderator. Enggak. Bukan menyerang kamu mulai. Kedua, kamu tunjukkan dulu di Quranmu itu mana diberitahu
Oh, kisah siapa si yang dikorbankan itu Nabi Ismail. Tunjukkan di Quranmu. Ini apalagi nih temanya. Udah tema ya Ada kamu nih. lah memframing Bener. salah. Udah salah nih Pak Dani gitu poinnya. Oke, saya mau selesaikan dulu nih yang resen semua nih. Baru Pak Dani nanti gimana tanggapannya. Lanjutnya itu Franz atau ini tadi ya duluan ya, Pak Franz ya. Silakan Pak Franz. Monitor Pak Franz. Iya. Terima kasih. Pak Dani ini mau saya bilang pintar juga kurang pintar. Ayat 18 ditulis Pak Dani. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Stop di sini dulu. Makna dari ini apa? Kitab ini kitab mana Pak Dani? Jangan dibawa ayat ini ke Al-Quran Pak Dani. Salah. Perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Nah, saya mau tanya Pak Dani. Kitab ini kitab mana? Ya kitab yang dinubuatkan Pak, kalau menurut saya seperti itu. Bukan. Nubuat dari kitab ini. Kitab ini ya kitab perjanjian lama sama perjanjian baru ini. Maksudnya begitu. Jangan kau pakai nubuat yang akan datang. Nubuat akan datang itu tinggal satu. Supaya Pak Dani tahu. Hari kiamat. Mohon itu maaf Pak nubuat ya. yang akan datang. Kalau di dalam korelasinya dengan ayat 19 yang mengatakan Iya, perkataan ayat 19 sabar Pak Dani. Kitab nubuat ini maksudnya ini penjelasan dari ayat 18. Supaya Pak Dani tahu ini dia bukan berdiri sendiri. Jadi pikiran yang Begini, terbuka Pak John. sedikit. Oke, Pak John, makasih. kitab yang terdahulu, kitab yang dimaksud dengan kitab Wahyu, mau kitab yang akan datang, mau kitab yang manapun itu, kalau tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan ditambahkan celaka-celaka itu. Begitu aja Pak Frans. Mau kitab apapun, mau zaman dahulu kala, mau sebelumnya, mau setelahnya, mau apapun itu, mau di langit, mau di planet, mau di mantap. Iya. Kembali ke mana masing-masing. Salah ya, Pak Dani salah artikan ini ayat. Jadi kita di Zoom ini juga ya, saya minta teman-teman tahanlah emosi, bisa kita lihat dengan jeli karena di Alkitab itu udah ada pertanyaan di Alkitab kita, Alkitab juga yang menjawab. Terima kasih. Hanya itu. Ya. Sama Pak Frans kalau bingung Pak Dani ini pintar apa enggak? Dengerin Pak. Yang jelas Pak Dani ganteng. Benar nggak Pak Dani? Udah tua Pak, udah tua. Itu tetap ganteng Pak. Halo. Ya, Halo Pak Dani. Halo semua. Yo, kedengaran nggak suara saya ini? Ya, Pak Dani, saya salut sekali lihat Pak Dani. Saya salut sekali lihat Pak Dani. Pak Dani sudah langsung bisa tafsirkan kitab Wahyu ini ya. Pak Dani, Wahyu 22 ya, ayat 18 sampai berapa tadi Pak Dani? 18, 19 dan sampai terakhir lah. Itu kan kita penutup. Lah, kalau gitu Pak Dani coba tolong dibaca ulang Pak Dani ayat 18, 19, 20, 21 ayo. Iya, saya baca ulang ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini.
Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini, yaitu kitab nubuatnya kan begitu. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, nah, kitab nubuat itu artinya akan datang, Pak. Nubuatan itu artinya akan datang. Kan? Betul atau tidak nubuatan itu? Lanjut. Maka Lanjut Allah ayat 20, akan Pak. Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Nah, kota yang disucikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Al-Quran kan tadi ya kan kota suci ya. Iya. Seperti yang Lanjut, tertulis 20. di dalam kitab ini. Nah, kitab Iya, ini ya lanjut kitab ayat 20, yang Pak. dinubuatkan tadi. Yang memberi kesaksian, tentang semuanya. Semuanya Iya, ini. terus. Berfirmanlah. Siapa yang berfirman nggak tahu ya. Ya, aku datang segera. Aku datang segera. Tanya kan. Itu nubuatannya. Ya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan atau Tuhan Yesus. Saya nggak tahu bahasa. Kan? Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Benar. Kalau kami kan Nabi Isa itu akan pertanyaan, kali. Pak. Iya. Terus yang memberitakan kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil inilah orang-orang yang memberikan kesaksian tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, Pak. Al-Quran juga, Pak. Al-Quran juga menyatakan Yesus atau Nabi Isa itu akan datang kedua kali, Pak. Betul. Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil itu beserta Quran itu tidak ada yang salah, Pak. Hanya saja di sini tidak ada dikatakan kitab. Contoh aja ya. Kalau kita bicara tentang siapa yang menambah, siapa yang siapa yang menambah, siapa yang mengurangkan ya kan? Oke, pertanyaan saya. Di Al-Qur'an ini ya, Bapak anggap sebagai firman Allah. Coba tunjukkan kepada saya tentang penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi. Ada enggak yang, bukan saya menyalahkan Quran ya, ada enggak yang seakurat atau sedetail di kitab Taurat? Kejadian 1 ayat sampai Kejadian 2. Nah, kita jangan bicara isinya dulu, Pak. Kita kan di sini bicara. Pak, ini loh, kalau Pak, bicara isinya ya, ini loh, itu Pak, nanti timbul perdebatan. Ini juga dikatakan bagi siapa yang menambahkan dan mengurangi akan diberikan malapetaka loh, Pak. Bapak nggak takut kah? Kitab di Taurat Daniel dijelaskan akan kedatangan Isa Al-Masih. Bagaimana bagaimana tanda-tandanya? Di Wahyu juga bagaimana tanda-tanda kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus lah. Bagi kami Yesus Kristus lah. Iya, bagaimana? Sama aja lah. Ada enggak? Ada enggak di Quran, Pak? Tanda-tandanya? Ada. Coba berikan sama saya. Juga ada tanda tanya, kita buka ya di Al-Quran. Bapak kan minta di Al-Quran, saya buka di Al-Quran. Kalau Bapak minta hadis, saya buka di. Kita buka di Al-Quran. Saya nggak suka pakai hadis. Oke. Jadi tanda-tanda kedatangan Nabi Isa ya. Ayat tentang tanda kedatangan Nabi Isa. Nabi Isa. Dari ayatnya ya. Surah An-Nisa ayat 24. Bunyinya. Coba kita bentar dulu Pak, pelan-pelan aja Pak. An-Nisa. Iya, kita santai kok, santai. Makanya saya sangat selalu Bapak bisa mengkoreksi ini. Ya, An-Nisa ayat 24. Kita bacakan Pak ya.
Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kepada perempuan yang kamu miliki sebagai kekasih Allah. Dan diharamkan kamu sebagai perempuan yang ayat berapa tadi? Bukan tubuhnya maka mengapa dia amat? Kita loh ya, kita lihat dulu. Ayat berapa tadi itu Pak? Ayat An-Nisa ayat 4 Nabi. Oh bukan itu Pak, salah. Oke, aku aja Pak ya. Ya, silakan. tanda-tandanya ya. Oke, Iya. melalui penderitaan, teror, kebingungan, ada terdapat di Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Itu teror, penderitaan, kebingungan ya. Dan yang kedua, bencana alam di dunia. Bencana alam di Lukas 21 ayat 11 sampai 31. Ya, itu sudah terjadi. Penumpukan kekayaan ini adalah orang-orang kaya akan mengumpulkan hartanya di dunia. Yakobus 5 ayat 3. Kegelisahan masyarakat sampai saat ini akan terjadi kegelisahan kan? Kita lihat kan kegelisahan itu ada di mana-mana kan? Di Yakobus 5 ayat 4 sampai 8. Kemerosotan moral karena kebanyakan orang di dunia ini sudah lebih mengutamakan ke HP. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. Tanda-tanda penyebaran ilmu-ilmu sihir kita lihat. Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Itu di mana? Di Matius 24 ayat 24. Terjadi peperangan di mana? Rusia, Ukraina, dan di mana-mana pun sudah terjadi peperangan ya. Di Matius 24, tanda dunia yang bangkit. Dunia yang bangkit apa nih? Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju, ayunkanlah sabit. Dunia yang bangkit ini ya, tanda orang-orang akan melakukan banyak pembunuhan di Yoel 3 ayat 12 sampai 14. Tanda rencana damai dan persiapan perang. Setelah terjadinya perdamaian nanti akan terjadilah perang. Kita lihat akan ini Rusia Ukraina ini akan terjadi damai ini. Tapi nggak tahu ya ke depannya gimana caranya damai. Nah, di Mika 3 ayat 1 sampai 30 kemajuan modern ini kita melihat di akhir zaman banyak orang yang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Kita tahu pengetahuan yang bertambah-tambah bisa membuat robot Daniel 12 ayat 4 ya kan. Itu kemajuan modern. Dan yang kelima masih banyak Injil ke seluruh dunia. Inilah penyebaran Injil ke seluruh dunia. Ini harus orang-orang di luar sana yang belum mengenal kebenaran melalui Injil itu akan terselesaikan bagi orang-orang yang mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Di Matius 24 ayat 14 itu Pak. Itulah tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus Pak. Iya. Oke, kalau kami di sini ada di dalam surah An-Nisa ayat 159. Ya, saya bacakan ya. Tidak ada seorang pun di antara kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia, Nabi Isa akan menjadi saksi mereka. Itu yang pertama. Itu yang di surah berapa Pak? Surah An-Nisa ayat 159. Tunggu buka ya. aja. Bapak bisa screenshot kah? Apa? Itu tentang kematian Nabi Isa. Untuk datang kedua kalinya kan dia kan mati, meninggal. Jadi ada hadisnya yang memperkuat itu. Nah, kemudian hadis sama Quran berapa jauh Pak jaraknya Pak? Kita bukan bicara ke sana Pak, nanti Pak. Kita lain tema Pak. Kalau Bapak campur-campur adukan kita nanti tidak fokus. Nah, jadi dengan datangnya Nabi Isa itu merupakan tanda-tanda akan berakhirnya zaman di muka bumi ini. Itu kalau sudah Nabi Isa datang dikatakan merupakan tanda, ya tanda
kedatangan Nabi Isa itu merupakan salah satu pemberitahuan bahwasanya kiamat itu akan datang. Sesuai dengan hadisnya juga mengatakan kedatangan Nabi Isa nanti selama 40 tahun itu hidup manusia makmur. Itu sudah saya ceritakan itu ya di channel-channel itu. Dan itu juga sesuai dengan Al-Zuruf ayat 51, boleh dibuka juga. Nanti dikaitkan dengan hadis Ahmad Roni juga ada. Ya kan? Banyak itu, Pak. Nah, ini kita bacakan, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga akhir kiamat. Kemudian hanya kepada akulah," kata Allah, "hanya kepada akulah kembalinya Nabi Isa. Lalu aku memutuskan di antara tentang hal-hal yang selalu kamu perselisih padanya." Quran surah Ali Imran ayat 55. Ya kan? Kemudian yang lain juga Allah mengatakan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum kematiannya, dan dia itu sudah bacakan tadi ya Anissa. Dan sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Itu surah Al-Quran Al-Zuruf ayat 61. Dari ayat di atas kan dapat diketahui bahwa turunnya Nabi Isa ke bumi merupakan suatu pertanda bahwa kiamat telah dekat. Jadi kedatangan Nabi Isa itu merupakan pertanda. Saya baca lagi, masih banyak ini. Sudah kah? Bentar, ku tanya dulu Pak. Apakah Bapak mengimani Isa masih? Gimana? Gimana? Apakah Bapak mengimani Isa masih? Apakah Bapak mengimani Yesus? Mengimani Pak, kalau tidak mengimani Isa Al-Masih Pak, kafir kami Pak, keluar dari Islam. Oke. Cuma hanya mengimani tapi tidak mengikuti perintahnya. Ya perintahnya kan kita kan nggak tahu Pak, kita kan nggak bisa melihat apakah perintah Isa itu benar adanya sesuai dengan tekstualnya atau tidak. Itu aja, karena Dia mengikuti perintah kah Pak? Perintahnya itu kan Pak, 10 hukum itu Pak. Oh jelas ada Pak di dalam Al-Quran Pak, 10 hukum Taurat itu ada semua dalam Al-Quran, cuman berpisah aja. Mengikuti itu kah? Iya. Lanjutlah, Bapak mengikuti itu kah? Menjalankan perintahnya kah? Iya Pak. Oke. Ya percaya kepada Allah kan, satu-satunya Tuhan. Perintah itu keempat Allah. apa Pak? Perintah keempat apa Pak? Perintah keempat. Ya saya kan enggak, kalau di dalam Islam Pak. Perintah keempat apa? Kalau di sana kan tidak menyembah patung atau berkasih sayang kepada manusia. Kami ada juga. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya apa? Ya ayuhan nas, hai manusia. Bukan kepada hai umat Islam, tidak. Tetapi dikatakan hai manusia. Jadi manusia itu termasuk seluruhnya. Baik orang Islam kah atau siapa saja, itu namanya manusia. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu namanya manusia. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan, kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian itu yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini lita'arafu, saling mengenal. Saling berkasih sayang. Apalagi? Udah. Jelas kan? Ada kan? Udah belum, Angel? Apalagi yang mau dipinta? Ya, saya yang nanya deh. Saya lanjutin lagi. Kan si Dani, tanah suci itu adalah kota Mekah. Dan juga gue mau tanya lu soal Isa nih. Isa dimuliakan waktu lahir, waktu mati, dan dibangkitkan. Gue cuma tanya, Isa lu lahir tahun berapa, Dan? Oh, kita tidak disebutkan Pak, tahun berapa? Tidak disebutkan. Yang pasti Nabi Isa itu adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu yang kami ketahui. Selain data dari Alkitab, nama Isa ada di mana selain dari terjemahan Alkitab? Alkitab saya... Iya, selain dari orang Kristen, buku.
terjemahan. Nama Isa ada Pak Panda. Putus-putus. Kalau di tafsir At-Tabari, Isa itu dibunuh oleh Raja Daud. Enggak apa-apa Pak. Biarin itu kan ditafsir Pak. Sekarang saya cuma mau tanya, nama selain dari terjemahan Alkitab, Islam lu dapatnya dari mana? Ya dari Al-Quran Pak. Oh dari Al-Quran. Al-Quran jadi waktu Isa lahir Allah udah ada belum? Katanya dimuliakan waktu lahir, mati, waktu dibangkitkan. Nah gue cuma nanya, waktu lahirnya kapan, matinya kapan gitu loh. Ya matinya nanti Nabi Isa datang kedua kalinya Pak, ya. Itu akan mati. Enggak, siapa itu? Nabi Isa. Mana Allah, dia bilang dibangkitkan, yang dia ngomong itu untuk orang sekitar bukan? Apa untuk lu dan? Dibangkitkan di padang mahsyar Pak. Enggak, makanya ya, untuk lu orang abad 21 apa untuk orang abad itu? Yang dibangkitkan seluruh manusia Pak. Enggak, untuk orang, kan katanya Isa diutus untuk bangsa Israel. Sekarang gua tanya, yang ngelihat Isa bangkit orang Israel apa lu? Kan Isa diutus untuk bangsa Israel, betul? Betul nggak? Di dalam Islam tidak ada mengatakan Isa itu dibangkitkan di dunia ini Pak. Nggak ada. Dalam Islam ya, perspektif Islam. Jadi itu Isa ngebohong. Isa ngebohong. Nah, terus mengenai kota suci Mekah, gue cuma nanya lu dan itu lu waktu zamannya Firaun. Suaranya agak putus-putus sih, mohon maaf. Jadi supaya agak jelas suaranya, supaya agak putus-putus. Jadi kurang pas untuk memahami apa yang Anda maksudkan. Ya udah jangan. Sekarang gue tanya lagi nih sama lu mengenai lu bilang kota suci ke kota Mekah. Iya. Kira-kira lu kena belalang dikirim ke kota Mekah, siapa yang ngirim? Ya semuanya kan Allah, Pak. Lu enggak gini, kan kalau Islam kan ngebelainnya Palestina bukan Israel, setuju? Israel maling, bener nggak? Bener nggak? Nggak ada kami mengatakan Israel itu maling. Ya udah terus. Nggak ada ajaran Islam mengatakan Israel itu maling, nggak ada Pak. Nabi Muhammad, hadis Nabi, Al-Quran juga tidak ada pernah mengatakan Bani Israel itu maling, nggak pernah Pak. Zionis siapa yang namain? Kalau Zionis itu kan sebut Zionis. Zionis itu Pak. Itu apa siapa? Yang namanya Zionis itu kan artinya orang yang menjajah. Nah iya, udah sekarang kan jadi Israel jadi ngejajah Palestina, betul? Kalau berdasarkan ini kita bicara ajaran atau bicara politik Pak, itu lari ke ranah politik Pak, nggak usah kita bicarakan di sini. Kalau lari ke sono ya. Kalau bicara politik Pak, saya itu lain bahasan. Suci yang lu bilang Mekah. Nah, gue sekarang tanya lu dulu, Israel artinya Zionis siapa penjajah? Nah, sekarang gue tanya lu lagi dan di Israel ngejajah Palestina, betul? Kita nggak usah bicara politik Pak, itu politik dunia Pak. Jadi kalau Bapak bicara politik dunia, saya lebih cenderung lain temanya. Dan lu tuh Sunni nipu bener. Zionis artinya yang ngasih nama Zionis siapa? Ya begini aja Pak. Kita bicara tentang ajaran agama saja. Ya. Itu lebih bagus daripada kita melebar-lebar kepada masalah politik kekuasaan, politik wilayah. Itu saya rasa kurang pas lah kita untuk mendialogkan di sini. Ya udah sekarang begini lagi dan gue tanya lu, waktu belalang mau ke Mekah, kira-kira makan apaan? Kenapa dia nggak ke Israel? Kan Yahudi ini kan mesti dibunuh, betul? Akhir zaman satu orang Yahudi sama Nasrani ngumpet dibunuh, betul kan? Betul nggak? Apa bohong? Iya, kenapa? Itu ada nubuatan dari baginda Rasulullah SAW. Di akhir zaman nanti Nabi Isa bersama pasukan Imam Mahdi, yaitu pasukan kaum muslimin, itu akan menyerang orang-orang kafir Yahudi yang namanya Zionis. Itu aja. Iya, sekarang yang gua tanya, itu belalang yang ngutus ke Mekah siapa? Belalang ngutus. Enggak ke Israel.
Kan Zionis, penyerang Palestina. Bener nggak? Belalang. Nah, apa kaitannya dengan belalang, Pak? Belalang zaman Musa udah terjadi, Pak, ke Firaun. Oh iya, zaman Musa, Pak. Itu Kenapa Bapak makanya kait-kait? Firaun udah tahu dong bangsa mana dong sekarang dong. Firaun itu orang Mesir, Pak. Firaun kan sekarang di Mekah. Kok Firaun di Bener. Mekah? Firaun di Mesir. Ada aja Bapak. Firaun musuhnya siapa? Israel bukan? Islam musuh Israel bukan? Firaun itu Mesir. Apa nggak ke negara lain? Kenapa dia ke Mekah? Itu pertanyaan saya begitu. Firaun itu Mesir, Pak, kerajaan Mesir, makanya ada piramidanya, ada apa namanya patung Sphinx-nya, singa itu Mesir, Pak. Yang ngutus belalang sekarang yang ngutus belalang itu ke Mekah siapa? Berak di Ka'bah. Itu yang gua tanya, Allah SWT. Enggak, yang mana sih Bapak ini bicara yang mana? Yang masalah Musa itu di Mesir. Enggak, belalang kenapa bisa tahu mesti ke Mekah gitu loh, bukannya ke Israel. Itu yang gue tanya, yang ngutus. Kan lo bilang utusan, utusan seorang nabi. Belalang jadi nabi itu banyak tuh. Belalang jadi nabi, ada aja Bapak ini. Ya, udahlah yang lain aja lah. Ini nih kadang-kadang ngomong gak karuan, malas juga. Kok belalang jadi nabi? Ada aja. Allah mengatur penguasa Mekah, kan lo bilang kota suci. Yang lo bilang kota suci. Nah, belalang berak di sono, kira-kira itu kota suci buat siapa? Siapa yang bilang? Iya nanti belalang berak, burung berak. Ya, gimana Bapak ini cara berpikirnya? Ada burung lagi Pak. Itu nanti burung ya, belalang nanti Bapak katakan nanti orang berak. Gimana sih Bapak? Ya, jadi udah jelas. Dia menyangkal. Gitu. Jadi udah jelas kota suci itu bukan Mekah, udah jelas dari kejadian Musa, tulah Musa. Gitu. Ya itu aja sih, dan lu tinggal mau salah silakan lu sangkal aja gitu. Jadi gue cuma ngebuktiin Allah lu nggak ada guna di Mekah. Gitu doang. Nggak ada kuasa faktanya Pak, sampai detik ini Mekah nggak pernah dijajah loh Pak. Iya, Mekah kan penjajah, dijajah sama Muhammad. Nggak pernah dia menjajah. Nggak pernah dijajah oleh siapapun. Bahkan tidak ada satupun manusia sampai detik ini Pak bisa menghancurkan Ka'bah, nggak pernah Pak. Sehebat apapun negara superpower tidak mampu menghancurkan Ka'bah. Iya, Mekah kan dijajah Muhammad. Kena COVID aja Mekah tuh. Dijajah Muhammad. Iya, makanya Muhammad orang Mekah Pak. Macam mana dikatakan menjajah Bapak ini ada aja. Nabi Muhammad SAW itu lahir di Mekah, keluarganya di Mekah. Siapa? Gimana sih Bapak? Aduh kacau. Cara berpikir apa saya nggak paham. Bukannya batunya pernah dibawa lari Pak? Iya kan Nabi Muhammad lahir di Mekah, keluarga sanak sama keluarganya di Mekah. Kok dia dikatakan menjajah Mekah? Aneh-aneh aja Bapak ini. Mana Muhammad di Mekah? Quraisy mana di Quraisy? Quraisy itu di Mekah Pak, di kota Mekah. Kota Mekah. Gimana kaum Quraisy? Li'ila fi Quraisyin ila fihi rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jelas ayatnya Pak. Nih, Dani, lu kasih gue foto Mekah. Lu kasih gue foto abad 60, tahun 1960. Lu bilang kan ada kota tuh. Lu kasih gue foto Mekah di 1960. Bener. Mas turun apa bukan? Jadi lu jangan nipu. Kok gitu dah. Buka aja data Bapak yang mau Bapak tampilkan apa. Ya lu jangan apa nipu. Anda ini mau kok langsung menjustis saya nipu lah, apalah. Bilang Muhammad kok dari Mekah lahirnya lu tahu dari siapa kalau lu bukan ngimbul? Mana Nabi Muhammad lahir di Mekah, di keluarganya orang dari apa namanya anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muthalib sebagai penjaga kota, sebagai penjaga Ka'bah. Apalagi Pak? Sekarang udah aku ini kakeknya kan penjaga Ka'bah dong. Kakeknya bukan.